Jadi yang hendak diadopsi itu adalah suasana ruang di Masjidil Haram. Karena itu kita semua tahu ya bahwa Ka'bah itu adalah kiblat oleh semua umat Islam di dunia. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Protox Ramadan Series kali ini. Dan seperti yang Bapak Ibu dan teman-teman lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan berdiskusi dan mewawancarai Pak Ade Yudirianto sebagai pemenang sayembara Masjid Agung Jawa Tengah. Selamat siang Pak Ade. Selamat siang Bu Julia. Izinkan saya ingin membacakan biografi singkat mengenai Pak Ade karena pas dikirim, wow, ternyata wordingnya banyak yang udah diterima dan pengalamannya cukup banyak. Dan saya akan bacakan, beliau adalah Pak Ade Yudirianto. Saat ini beliau bekerja sebagai senior arsitek di Urbani Indonesia. Dan juga sebelumnya beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Brawijaya Malang, lalu melanjutkan kembali di S2-nya di Institut Teknologi Bandung. Dan kalau melihat award yang sudah dicapai oleh Pak Ade itu cukup banyak, dari second winner, second prize, first winner, first prize gitu ya, sampai yang terakhir yaitu juara pertama untuk Masjid Agung Jawa Tengah. Wow, menarik. Dan work experience cukup banyak sekali, jadi memang udah Pak Ade ini udah paham dan udah sering mengerjakan bangunan-bangunan di Indonesia ya Pak. Dan boleh Pak dijelasin awal akhirnya Pak Ade akhirnya mengikuti sayembara Masjid Agung Jawa Tengah ini Pak, sebelum kita nanti masuk ke sesi desain ya. Silakan. Terima kasih Bu Ziza. Pertanyaan tadi awalnya ikut sayembara ini ya? Iya. Akhirnya awalnya ikut sayembara ini ya seperti biasa, informasi dari internet dan juga dari rekan-rekan yang lain gitu. Jadi ada informasi bahwa ada sayembara masjid. Nah, karena kebetulan persyaratannya memenuhi, maka saya ikut sekalian aja gitu. Jadi itu awal mula kenapa kok ikut sayembara. Terus yang kedua, di kantor saya itu ada semacam kebiasaan bahwa kalau misalkan kita ada sayembara, diikutin aja untuk sekalian istilahnya test case gitu. Apakah desain kita tuh masih terupdate atau tidak gitu. Jadi makanya sayembara itu bisa jadi salah satu kriteria untuk mengupdate desain. Makanya sering ikut sayembara gitu. Oke, baik. Mungkin boleh silakan Pak Ade, boleh kita jelasin mengenai desain dari Masjid Agung Jawa Tengah yang Pak Ade desain itu seperti apa Pak? Oke, sebelum dimulai akan saya ceritakan sedikit bahwa mungkin kali ini saya akan lebih banyak bercerita gitu ya, bukan pada saat bukan model seperti di Pedurian dulu ya, tapi lebih banyak bercerita. Jadi desainnya itu seperti apa dan step-stepnya itu seperti apa supaya semuanya bisa paham gitu. Jadi bangunan yang kita lihat di berita di internet seperti apa itu asal ceritanya dari mana itu supaya semuanya bisa ngerti. Masjid Agung Jawa Tengah. Ini sayembara yang dulu saya ikutin tahun 2020, kalau nggak salah pertengahan 2020 ya. Sekitar bulan Maret ya, kalau nggak salah ya Pak, bulan Maret. Ya. Yang jelas sebelum pandemi itu waktu saya ikut sayembara ini. Nah, ini adalah semacam kerangka berpikirnya untuk sebelum kita ngomongin desain. Jadi mulai dari bagaimana cara menjawab kerangka acuan kerjanya, teorinya seperti apa, metode-metode yang digunakan bagaimana, dan konsep desainnya seperti apa. Nah, terakhir itu nanti baru kita melihat desainnya seperti apa. Nah, ini mengenai tinjauan mengenai kerangka acuan kerjanya. Nah, ini lokasinya. Jadi kalau di layar ini bisa kita lihat lokasi masjidnya itu ada di sini. Kalau naik ke atas itu ke arah Candi Borobudur ke atas ini. Nah, berarti masih satu kawasan Pak sama Candi Borobudur. Ini atau Borobudur. Ini ada keterangannya nih. Jalan menuju ke Borobudur, nah yang ke atas menuju ke Kota Magelang. Nah.
Ini, nah ini lahannya kurang lebih ada sekitar 5 hektaran. Wow, besar banget ya Pak ya. Berarti itu Yang- tidak hanya akan ada masjid ya Pak. Berarti nanti ada gedung-gedung penunjang lain gitu Nah, itu. untuk masjid itu ya Pak. Nah itu nanti yang mau saya respon di dalam desain saya itu. Kalau di permintaannya tuh dia minta dibangun masjid untuk kapasitas sekian. Nah makanya di dalam desain saya juga mencantumkan respon terhadap permintaan di kerangka acuan kerjanya. Nah, Pak, maaf sebelum ngelanjutin tadi yang warna ungu itu apa tuh Pak tempat? Nah, yang warna ungu ini status lahan yang belum bebas. Oh, oke. Warna kuning ini sudah dibebaskan. Nah, yang warna ungu ini belum bebas, tapi di kerangka acuan kerjanya saya diminta untuk peserta itu diminta untuk merancang di garis merah ini dengan asumsi bahwa yang ungu ini sudah bebas. Oh, oke. Nah, kalau sekarang statusnya bagaimana, sudah bebas atau belum, saya kurang tahu itu. Oke. Saya lanjutkan ya. Ya, silakan Pak. Nah, ini lahannya dari tampak atasnya seperti ini. Nah, ini respon saya. Jadi kalau di kerangka acuan kerja itu kan ada masjid dengan kapasitas 8.000 jamaah. Dengan tambahan fasilitasnya ini. Ada gedung serbaguna, guest house, dan kios. Nah, yang sebelah kanan ini adalah respon dan usulan saya sebagai peserta kepada sayembara ini. Dengan lahan sebesar itu dan masjid dengan kapasitas sebanyak itu banyak banget itu sebenarnya, sampai ada 8.000 jemaah itu. Usulan-usulan yang saya sarankan adalah Islamic Center, ada aula, area untuk manasik haji, asrama haji, UMKM, PAUD, dan ruang terbuka untuk publik. Dan ini adalah kebutuhan yang saya masukkan ke dalam desain saya nantinya, dan usulan-usulannya seperti ini. Nah, ini berikutnya. Nah, ini setelah tadi usulan-usulan fasilitasnya dikumpulkan, mulai dibagi menjadi kelompok-kelompok zonanya. Yang paling atas itu adalah masjid. Jadi seperti ini pembagiannya, di pembagian sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian secara 3 dimensi usulan ruangannya seperti ini. Nah, selanjutnya ini adalah usulan kurang lebih dimensi ruang yang hendak difasilitasi seperti ini. Nah, ini adalah volume dari hasil ruangan-ruangan yang dimasukkan tadi. Volumetriknya hasilnya seperti ini keluarnya di lokasi di set yang diberikan tadi. Nah, sebelum kita ngomongin desain masjid, kita ngomongin teori tentang masjid itu dulu. Ya, sebelum kita ngomongin desainnya seperti apa, kita tuh harus tahu yang mau kita bikin tuh apa dan fasilitas-fasilitas di dalamnya tuh seperti apa sih rencananya. Nah, ini ada teori-teorinya. Dan kalau untuk pembangunan masjid itu sendiri ada pakem-pakemnya gitu juga nggak sih Pak? Kayak misalkan ada harus standarisasinya ini gitu, ada standar-standarnya. Ada. Ini yang mau saya ceritain. Oke. Wah, baik. Teorinya yang pertama. Nah, yang pertama, masjid itu tidak terikat pada bentuk khusus. Karena seperti sabda dari Rasulullah SAW, nah, bisa baca sendiri ya keterangannya di sini, hadisnya tuh, bahwa masjid itu tidak ada bentuk khusus, bentuknya harus seperti apa. Gitu. Nah, ini keterangannya. Teorinya seperti ini dari hadis Bukhari. Nah, ini yang paling sering jadi persepsi di banyak orang. Betul, Pak. Betul. Kubah itu tidak mesti identik dengan masjid. Jadi bangunan kubah yang kita lihat di layar ini ya, sebelah kanan dan sebelah kiri itu bukan masjid semua. Betul. Nah, yang sebelah kiri ini, yang sebelah kiri atas, ya. Ini tuh gereja. Nah, ini ada yang pernah ke Rusia,
Iya, betul. Ini tahu apa ini? Gedung parlemennya ya Pak? Bukan ya Pak? Gedung parlemennya, betul. Gedung parlemennya, Kremlin namanya. Ya, Kremlin. Betul. Nah, yang di bawahnya ini adalah gereja. Ada kubahnya juga. Sorry. Ini sama gereja semua ini. Nah, kita lihat yang sebelah sisi kanan. Ada yang pernah ke India? Ya, Taj Mahal. Nah, ini ada yang tahu ini apa nih? Kuburan sebenarnya ya Pak. Nah, itu bukan masjid. Makam sebenarnya. Tapi ini kuburan. Iya. Nah, yang di bawahnya ini kuburan juga nih. 1, 2, 3 ini semuanya kuburan ini. Oh. Sekalipun bentuknya seolah-olah seperti kayak ada kubah dan masjidnya gitu. Nah, ini yang paling bawah ini yang dulu pernah di Amerika atau pernah kuliah di Amerika pasti tahu ini apa ini? White House ya Pak. Ini White House. Ya, White House. Nah, White House. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kubah itu tidak selalu identik dengan masjid. Mungkin ada yang bertanya, mungkin bangunan-bangunan ini terinspirasi oleh masjid. Nah, mungkin ada yang menduga seperti itu kan? Ya. Nah, ini jawabannya. Nah, bangunan ini dibangun 27 sebelum Masehi. Wow. Jadi bangunan ini sudah ada jauh sebelum Islam masuk. Jadi yang namanya teknologi membangun kubah itu sudah ada jauh sebelum Islam itu ada. Jadi kalau ini bilang bahwa di zaman Romawi ya Pak? iya. Jadi kubah itu tidak selalu identik dengan masjid karena teknologi kubah itu sudah ada jauh sebelum Islam itu masuk. Kita masuk ke teori yang berikutnya. Nah, masjid itu nggak harus mewah, karena tergantung budget dan kemampuan gitu. Justru yang dilarang itu bermewah-mewahan dalam membangun. Nah itu. Betul. Sayang juga kan ya, kita punya bangunan masjid mewah, bagus, tapi nggak pernah dipakai buat sholat. Bukan sih kan jadinya. Betul. Sayang tuh Pak. Justru masjid itu istimewanya ya di kehadirannya siapa yang mengisi masjidnya itu ya Pak. Betul. Bukan berarti dia mewah. Ya. Nah, lanjut lagi teori berikutnya ya. Nah, ini lantai mihrab imam itu jangan terlalu tinggi. Oh. Nah, ini keterangannya seperti ini teorinya. Jadi kalau misalkan imamnya mau ditaruh di lantai 2 itu sebaiknya jangan. Imam itu di sini keterangannya ketinggian imam itu 1 hasta atau lebih. 1 hasta itu sekitar 60 cm. Oke. Nah ini ilmu baru nih Pak. Saya baru tahu nih Pak. Karena yang seperti biasa kita ketahui kalau kita ke masjid pasti mihrab itu cukup tinggi kan Pak. Mungkin ada di beberapa masjid juga posisinya cukup tinggi gitu ya dibandingkan dengan area jamaahnya gitu ya yang di bawah. Kalau udah kayak gini kan pada tahu semua kan ya teorinya seperti ini. Karena dikupas satu-satu. Nah berikutnya saya lanjut lagi ya. Silakan Pak. Nah ini masjid itu sebaiknya bebas tiang kolom di tengah-tengah ruang sholat. Karena ada keterangannya seperti ini. Nah. Oke, berarti berarti tiang-tiang itu asumsinya dia akan apa? Kayak memberikan jarak antara antar jamaah gitu ya Pak. Betul. Nah, dengan alasan inilah maka nanti dalam desain Masjid Agung Jawa Tengah itu saya punya teori caranya berbagi ruangan seperti apa. Nanti tapi sebelum kita ngomongin desain kita ngomongin pemahaman teorinya seperti apa gitu. Supaya nanti dalam mendesain itu tidak salah kaprah istilahnya tuh. Iya, setuju Pak. Nah, itu yang berikutnya kita lanjut lagi teorinya ya. Nah ini toilet itu boleh menghadap kiblat asal tertutup dinding. Karena keterangannya seperti ini bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah membelakangi kiblat ketika dia sedang buang hajat, tapi ada di dalam bangunan dan tertutup dinding bangunan. Kita lanjutkan ya. Ya. Nah, masjid-masjid itu sudah ada pengelompokan jenis fasilitasnya oleh kementerian. Jadi
Masjid Agung, Masjid Jami, masjid masjid apa lagi, masjid besar itu ada semuanya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi kalau kita mau bangun masjid itu nggak bisa hanya sekedar bangun masjidnya aja, tapi fasilitas-fasilitasnya diabaikan. Ada persyaratan semua harus dimasukin. Oh, jadi itu pun udah ada udah ada peraturannya di pemerintah ya Pak untuk membangun sebuah masjid itu. Jadi nggak bisa istilahnya sesuai dengan keinginan kita aja, tapi harus mengikuti juga ketentuan-ketentuan juga ya Pak. Ya, di KAK itu sudah ada, tapi karena masih belum lengkap, saya berikan usulan supaya untuk melengkapi seperti ini tambahannya. Oke. Saya lanjutkan ya. Ya. Nah, metodenya seperti apa? Nah, dengan teori-teori tadi kita lanjut cara membuat masjidnya dengan teori-teori tadi seperti apa? Seperti ini caranya. Nah, ini adalah setnya. Bagian depan itu digunakan sebagai ruang publik yang bisa diakses oleh masyarakat sepanjang waktu. Nah, oke. Nah, ini bagian depannya ya. Bagian sisi utaranya. Nah, ini konsep ruangannya, yaitu cognitive map. Jadi yang hendak diadopsi itu adalah suasana ruang di Masjidil Haram. Karena itu kita semua tahu ya bahwa Ka'bah itu adalah kiblat oleh semua umat Islam di dunia. Jadi yang menjadi acuan itu adalah suasana ruang di Masjidil Haramnya. Itu istilahnya kalau di arsitektur namanya cognitive map. Nah, supaya bisa diakses oleh semua orang, fasilitas-fasilitas yang banyak tadi itu diangkat supaya area bawahnya itu bisa digunakan untuk sirkulasi orang keluar masuk masjid. Nah, seperti ini. Jadi bangunnya diangkat supaya bawahnya itu bisa digunakan oleh sirkulasi. Kalau boleh tahu ada berapa lantai Pak untuk bangunan masjidnya ini sendiri Pak? Kalau masjidnya sendiri 2 lantai, yang lantai bawah itu untuk servis wudhu dan penunjang. Masjidnya ada di lantai 2. Oh. Nah, ada fasilitas-fasilitas tambahan, semuanya kurang lebih sekitar 3-4 lantai. Ini nanti ada penjelasan detailnya seperti apa. Ya Pak. Saya lanjutkan ya. Ya, silakan. Nah, kalau kita punya lahan besar dengan fasilitas sebanyak itu, yang paling penting itu adalah bagaimana semua orang itu bisa menghadap kiblat. Ya. Betul. Ini pengalaman di beberapa tempat ya, terutama di beberapa masjid yang kompleksnya banyak dan posisinya agak susah dan jemaahnya tuh banyak. Kadang ada yang hadap ke barat, ada yang hadap ke timur, ada yang hadap ke selatan, karena orientasi kiblatnya gak jelas. Makanya di Masjid Agung ini saya buat semua bangunan atau semua arah dinding dan arah lantai polanya semua menghadap ke kiblat. Jangan sampai di masjid semuanya menghadap ke kiblat, tapi yang paling belakang di ujung sini semuanya malah ngadap ke timur. Nah, kalau saya sedikit mau kasih tanggapan atau pertanyaan ini Pak. Kiblat itu kan setahu saya mungkin beberapa waktu gitu ada perubahan pergeseran pergeseran area ya Pak. Nah itu kalau dari Pak Ade sendiri untuk menentukan kiblat di Masjid Agung ini akhirnya menggunakan cara seperti apa Pak? Nah, saya pakai software namanya Kiblat Finder. Jadi bangunannya itu saya sesuaikan dulu dengan arah kiblatnya seperti apa. Oke. Jadi memang sebelum mendesain masjid kita tuh harus tahu bahwa posisi kiblat itu ke arah mana. Jangan sampai kita mendesain masjid udah patokannya kiblatnya yang penting barat gitu. Iya betul. Dan kita tuh tidak persis ke barat sebenarnya. Kiblatnya tuh ngadapnya ke barat, agak geser sedikit sekitar 15 derajat kalau nggak salah. Ya. Oke. Seperti itu. Dan berarti ruang mihrabnya pun akan lebih diperbesar gitu ya Pak untuk mencegah kemungkinan ada pergeseran kiblatnya itu gitu Pak. Nah, masalahnya gini Bu Ziza. Kalau kita mendesain masjidnya dan fasilitas-fasilitas lainnya menghadap ke barat, itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan bangunannya tidak persis menghadap ke kiblat, itu kan berarti semuanya harus geser.
Ya. Kalau bergeser itu ada beberapa daerah, spot-spot atau ruangan yang tidak efisien karena pergeseran tadi. Makanya orientasi itu penting sekali kita atur sebelum kita mulai mendesain. Berarti dari awal kita memang sudah menentukan arah kiblat yang benar ya Pak. Ya, Biar bangunan-bangunan yang lain juga bisa mengikuti arah dari kiblatnya tanpa harus banyak menggeser areanya nantinya gitu Pak. ya. Jangan sampai di pojokan karena bangunan kiblatnya arahnya geser, ada orang mau sholat tapi kebagian tempat cuma di segitiga aja. Kadang suka ada kayak gitu Pak, nggak dapat tuh bagian ujung aja gitu ya. Ya, Oke. oke, saya lanjutkan ya. Ya. Nah, ini kita mulai ngomongin karakter dari Jawa Tengah itu sendiri. Nah, bangunan-bangunan di Jawa Tengah itu punya building code. Ada yang joglo, ada yang panggang P, ada yang limasan gitu. Tapi untuk bangunan masjid, apapun fungsinya itu ya, mau dia pura, mau dia masjid atau bangunan lain, orang Jawa itu selalu punya kode bahwa bangunan peribadatan itu selalu bentuknya tajuk. Tajuk itu atapnya lincip ke atas. Nah, itu yang berusaha diadaptasi di desain masjid ini. Tipologinya berangkat dari tipologi tajuk. Kurang lebih seperti ini. Nah, transformasinya seperti apa kita bisa lihat di slide berikutnya. Nah, tapi sebelum saya mulai, ini saya jelaskan ini gambar-gambar masjid-masjid yang sudah merupakan bangunan heritage dan ada di Jawa Tengah. Semuanya atapnya sama, atapnya segitiga semua. Iya. Nah, bentuk bangunan ini yang menjadi acuan dalam desain nanti. Seperti apa aplikasinya dalam desain kita lihat. Nah, ini adalah tipe-tipe bangunan di Jawa yang sudah dikelompokkan. Yang paling bawah itu adalah, yang saya warnai merah itu adalah bangunan untuk masjid atau bangunan peribadatan seperti ini. Jadi memang sudah ada karakteristik sendiri-sendiri ya Pak ya di Jawa itu. Betul. Oh, oke. Sudah ada kelompoknya, sama seperti katalog pro itu. Jadi kalau misalkan HP ada kelompoknya sendiri, kalau misalkan saniter ada kelompoknya sendiri gitu. Bangunan pun di Jawa juga sama, bangunan itu sudah ada kelompok-kelompoknya sendiri, bentuk tipologinya seperti ini gitu. Nah, ini teknik pendesainnya seperti ini. Jadi bangunannya itu bangunan tajuk tadi saya potong jadi dua, simetris. Saya potong jadi dua, ini. Kemudian yang ketiga, saya perbesar sesuai dengan persyaratan kebutuhan ruang 8.000 jemaah tadi. Saya resize. Setelah saya resize, saya modifikasi bentuknya sesuai biar agak lebih kekinian istilahnya tuh, atau lebih modern gitu. Istilahnya transformasinya seperti ini. Nah, setelah itu kita lihat. Kalau tadi ngomongin bentuk ya, kita ngomongin material. Nah, bangunan-bangunan heritage di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Jawa Barat itu punya kode juga. Kalau bangunan di Jawa Tengah itu kebanyakan material lokalnya itu adalah batu andesit. Makanya ini yang menjadi kode tanda bahwa bangunan ini berasal dari Jawa Tengah. Candi Borobudur itu menggunakan material-material batu candi semua. Makanya materialnya terlihat sama. Jadi dari segi materialnya pun itu juga bisa mengetahui ini bangunan apa ya Pak? Ya, ada istilahnya ada identitas material untuk bangunan di wilayah Jawa itu. Ini Jawa Tengah, Jawa Timur beda lagi. Oh. Kalau Jawa Tengah kan batu candi. Ya. Kalau Jawa Timur itu acuannya Trowulan. Ada yang tahu bangunan Trowulan? Bahannya apa? Nah, itu saya belum tahu tuh Pak. Batu bata. Oh, oke. Makanya kalau bangunan-bangunan heritage di Jawa, candi-candi di Jawa Timur itu menggunakan bata sebagai materialnya. Oh, terakota gitu ya Pak ya? Ya, betul. Oke. Iya betul. Saya baru tahu tuh. Karena beberapa kali kita ke Surabaya ya Zaya,
itu Betul. memang bentuk dari bangunannya Masjidnya. khususnya kayak di rumah ibadah gitu. Itu memang didominasi sama batu bata, betul. Betul. Saya baru nggak nih jadinya nih. Iya benar. Ya, silakan Pak Ade. Ya, lanjutkan ya. Ya, silakan Pak. Nah, ini konsep desainnya. Kalau tadi ngomongin teori-teori metodenya seperti itu, sekarang kita ngomongin konsep desain. Nah, tadi kan disebutkan bahwa metodenya membuat suatu suasana cognitive map. Nah, ini adalah suasana ruang yang hendak dicapai. Jadi saya pengennya itu Masjid Agung Jawa Tengah itu bersuasana seperti ini. Kalau kita seolah-olah seperti sedang naik haji, seperti ini suasananya. Suasana yang hendak dicapai di desain baru nanti seperti ini. Tiang-tiangnya, kolom-kolomnya, jajaran batu-batunya seperti ini. Suasana yang hendak dicapai. Nah, ini buat yang pernah pergi haji pasti tahu suasananya seperti apa. Nah, digabungkan tadi suasana kurang di cognitive map spasialnya seperti ini, bentuk-bentuk dari Jawa Tengahnya seperti ini, untuk masjid bangunannya seperti ini, materialnya seperti ini. Nah, nanti desainnya keluarnya seperti apa kita lihat. Yang jelas desain Masjid Agung Jawa Tengah itu adalah kombinasi dari tiga ini, spasial, bentuk, dan material. Nah, ini dia pembagian zonanya, plaza, ruang terbuka hijau, masjidnya seperti ini. Nah, ini masjid utamanya. Nanti kalau misalkan jemaahnya membludak, misalkan ada acara hajatan atau ada sholat id atau apa, bisa meluber sampai ke sini. Oh, bisa sampai luar ya Pak? Ya. Iya. Nah, ini adalah fasilitas-fasilitas lain. Jadi ada ruang istilahnya kayak ruang hall-nya di sini. Bawahnya digunakan sebagai UMKM-nya, komersial. Nah, ini ada asrama fasilitas haji sebanyak 4 lantai yang saya buat tadi itu. Nah, ini adalah kalau misalkan ada kegiatan lain, event-event, semuanya bisa menggunakan area ini. Nah, ini tahapan bangunannya. Karena saya yakin dengan bangunan sebesar ini pasti semuanya tidak akan dibangun langsung. Pasti akan tahap sesuai dengan budget yang ada. Betul. Ini adalah fase-fasenya, fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Itu memang yang harus memang dirampungkan dulu dari segi main dari proyeknya ya Pak, masjidnya itu sendiri ya, baru memang menyusul bangunan-bangunan fasilitas yang lain seperti itu ya Pak. Ya. Wah, ini akan, kalau ini memang terbangun, wah akan jadi masjid yang sangat aktif nih Pak ya. Jadi betul-betul bisa kita ibadah, kita juga bisa tepat untuk usaha, atau juga bisa kita manfaatkan untuk mungkin ada acara-acara juga bisa dimanfaatkan di lokasi ini ya Pak. Nah, ya. Tapi ini ada cerita lagi soal fase ini. Nanti setelah ini mungkin saya akan ceritakan di istilahnya di cerita setelah sayembara, setelah penjurian ini kayaknya. Yang lebih menarik nih. Ada apa nih setelah penjurian Pak? Nah, itu. Nah, kalau tadi metodenya seperti itu, kita ngomongin desainnya sekarang. Saya yakin semuanya pasti penasaran desainnya seperti apa. Nah, ini adalah desain secara tampak atas atau aerial seperti ini. Jadi kalau kita ke kiri, kita ke Borobudur. Kalau kita ke kanan, kita ke Magelang. Tampak atasnya. Nah, ini. Maaf Pak, saya sedikit ingin menanggapi yang bentuk fasadnya. Ini bentuk fasad itu kan kayak semacam batu-batu. Itu berarti dari material yang tadi Pak, batu vulkanis yang seperti yang ada di Borobudur itu ya Pak berarti? Betul. Harapannya seperti itu ya Pak ya? Ya, mengadaptasi dari batu material lokal tadi. Termasuk juga ini Pak, termasuk juga tugu ini Pak. Kenapa? Termasuk juga tugu ini. Yang menara di depannya Pak. Menara yang di depan ini Pak. Betul, menaranya juga. Oh, wow. Lanjutkan ya. Ya. Silakan Pak. Nah, ini pemandangan dari sisi yang lain. Nah, ini adalah kurang lebih kalau misalkan jalur kendaraan masuk atau keluar, semuanya akan turun di sini. Kalau ke kanan, dia ke UMKM kios atau ke
istilahnya ke hall di atasnya, kalau ke kiri dia ke masjid. Oh, ini berarti area ini ya Pak ya, area apa namanya? Area kedatangan. Yang di kedatangan yang di bawah ya Pak ya, bagian bawah. Jadi orang-orang kalau yang bawa kendaraan juga bisa turun di sini ya Pak, untuk bisa parkir di sini. Oh, Ya. oke. Wow. Lanjutkan. Ya, Ya, silakan Pak. silakan Pak. Nah, ini adalah area terbuka di tengah-tengahnya yang lagi digunakan untuk manasik haji. Nah, kalau melihat gambar ini, saya juga ada cerita sebelum penjurian nanti seperti apa. Tapi nanti ceritanya ya. Boleh Pak. Kita kumpulin dulu Pak. Nah, ada cerita yang menarik dan saya juga baru tahu setelah diberitahu oleh Pak Toto Rusmanto jurinya waktu itu. Tapi nanti ceritanya setelah semua di sana saya jelaskan ya. Boleh Pak. Nah, ini kalau misalkan ada pelaksanaan sholat Id atau pas pada waktu hari besar seperti ini. Kalau yang tadi kan pas waktu manasik haji seperti ini. Kalau ini pas lagi ada acara hari besar atau sholat Id. Wow. Ya. Nah, ini adalah ruang terbuka hijau di atapnya seperti ini. Bisa digunakan untuk main-main atau bisa digunakan untuk jalan-jalan. Wah, ini sih selain kita ibadah bisa sekalian juga Tak sih jadinya ya. ya. Ya, Jadi akan sangat aktif banget ya Pak. Gak hanya cuma masjid gitu, tapi area-area lain juga bisa dimanfaatkan oleh pengunjung gitu. ya, area wisatanya banyak di sini sebenarnya. Oh, oke. Silakan Pak Ade. Nah, ini adalah mihrabnya atau bagian imamnya. Saya buat terbuka dengan konsep mengadaptasi dari hadis ini. Bisa dibaca sendiri ya, hadisnya seperti ini. Raudhah itu saya terjemahkan melalui desain seperti ini aplikasinya. Jadi blong gitu ya Pak ya untuk area blong. mihrabnya Pak. Mungkin ada yang berkata Raudhah yang asli kan nggak seperti ini. Ya nggak apa-apa, silakan. Kalau ada yang punya pandangan seperti itu. Ini adalah interpretasi hadis tersebut, saya aplikasikan ke desain seperti ini. Pak, itu benar-benar pelongkah atau memang ada dikasih sekat, kisi-kisi atau lapisan lagi Pak? Karena kan biasanya kalau bolong gitu, apalagi kalau di depannya ada ruang terbuka hijau, kita agak sedikit dengan serangga gitu Pak. Ya, bilangnya saya buat 4 meter. Memang kalau masalah itu ada banyak komentar, terutama di desain masjid-masjid urban yang terbuka seperti itu ya. Memang ada banyak masukan seperti itu. Tapi kayaknya itu bakal saya bahas di lain waktu atau setelah ini aja kali ya. Wah, siap. Boleh Pak. Nah, ini adalah saniternya. Jadi green architecture di sini saya adaptasikan dalam desain seperti ini. Dengan mengadaptasi dari konsep dari Quran Surah Al-Isra ayat 26. Jadi air itu adalah termasuk bagian dari harta yang jangan diboros-borosin. Setuju Pak. Kalau bisa didaur ulang. Tapi ini dengan catatan air yang dipakai adalah air untuk wastafel dan toilet, bukan untuk wudhu ya. Kalau untuk wudhu kan nanti airnya jadi air mustakmal gitu. Betul. Ini adalah saniternya seperti ini konsepnya. Nah, saya nggak tahu katalog Pro ada nggak ya saniter seperti ini bentuknya. Ya, coba mungkin di sini teman-teman atau Bapak Ibu yang dari saniter boleh kasih komen. Ini toiletnya seperti ini. Nah, aplikasinya seperti ini. Kalau misalkan dia digunakan sebagai wastafel dan digunakan sebagai saniter untuk flushing. Kayaknya ada deh Bay waktu itu Bay. Ada ya? Ada Pak. Boleh Pak, nanti kita bantu carikan Pak. Nah, kurang lebih seperti ini konsep untuk green architecture-nya. Nah, ini adalah gambar-gambar yang sifatnya gambar-gambar teknis ya. Ya. Nah, ini gambar layoutnya seperti ini dengan masjid sebesar ini, bisa dibandingkan ya masjid dengan kompleks Kabupaten Magelangnya seperti ini. Nah, ini adalah gambar lantai di atasnya, lantai 1 atau lantai di level setelah di level masjidnya seperti ini. Nah, ini lantai 2. Nah, pembagiannya seperti ini. Nah, ini pembagian ruangan. Jadi dengan kapasitas masjid 8.000 itu kan ya namanya masjid di mana-mana ya.
itu kan Iya. nggak setiap saat kapasitasnya sebanyak itu. Betul. Dengan kapasitas sebanyak itu, kalau misalkan apalagi pas sholat subuh paling berapa sih jemaahnya? Betul. Nggak nyampe 20 sih paling. Betul. Iya Pak. Ya. Supaya ruangan itu tidak besar, lega banget, besar, makanya ada pintu-pintu yang bisa dipakai, digunakan sekat kalau misalkan jemaahnya tidak banyak. Begitu Oh. pintu-pintu, ya. Begitu. Jadi konsepnya kayak hotel ya Pak? Kenapa? Konsepnya kayak ballroom hotel ya Pak? Jadi Betul. berapa banyak area yang kita butuhkan ya hanya itu aja. Tapi kalau misalnya Ya, semuanya kita butuhkan, sekat-sekatnya bisa kita buka gitu ya Pak? Ya, begitu ada kapasitas maksimal, semua sekat-sekat partisinya bisa dibuka seperti ini. Hmm. Tapi kalau untuk sholat subuh ya cukup segini aja, cukup lah. Gitu. Dan ini untuk area pintu masuknya dari sebelah mana? Nah, ini adalah asrama atau guest house yang rencananya di sisi sebelah selatan. Jadi kalau misalkan pas waktu ada jemaah haji yang mau berangkat atau mau datang, dia bisa menggunakan fasilitas ini. Sementara untuk hari-hari bisa digunakan sebagai hotel atau guest house. Ini Oh, juga bisa digunakan sebagai UMKM juga, maksudnya bisa untuk menggerakkan ekonomi sekitar. Ada berapa unit Pak kalau untuk ininya sendiri Pak? Kalau ini unitnya saya buat sekitar 100 unit. Wow, besar. dengan ukuran berapa kali berapa nih Pak? Nah, ukurannya untuk hotel kelas budget hotel sih sebenarnya. Oh, ya masih cukup lah ya untuk orang Iya lah. istirahat gitu ya Pak. Ya cukup lah. Betul. Oh. Baik. Silakan Pak. Ya, saya lihat lagi ya. Iya. Nah, ini adalah gambar potongannya. Mhm. Tadi Bu Ziza nanyain soal mihrab kan ya. Nah, ini Iya. kurang lebih gambarnya seperti ini. Aha. Oh, oke, ruang sholat. Nah, seperti ini Bu Ziza. Ya di ujung sini ya. Oke. Sebenarnya untuk antisipasi masalah serangga atau masalah-masalah lain itu ada, tapi itu kayaknya masuknya sudah bukan di tahap sayembara, maksudnya lebih ke tahap detail desain sebenarnya. Hmm. Oh. Menarik. Malah ini memposisikan area wudhunya gitu dan toiletnya juga di bawah ya Pak. Jadi nggak Ya. akan mengganggu juga ya tadi apa area toilet itu tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat gitu. Dan ini posisinya di atas berarti Pak ya. Ya. Di bawah, sorry. Di bawah. Saya taruh di bawah itu posisi toilet. Nah, karena luasan lahannya besar, sekalipun dibolehkan untuk menghadap kiblat, tapi saya posisikan semuanya menghadap ke utara dan selatan. Oke, baik. Untuk antisipasi aja sebenarnya. Betul. Nah, ini cost plan-nya. Rencana pembangunan dengan bangunan sebesar itu kira-kira biayanya berapa ya? Nah, ini silakan dilihat nih. Nah, ini adalah budget untuk biayanya. Ah, Kalau boleh kurang jelas diperbesar nih. sedikit Pak. Wah. Nah, betul. Jadi untuk desain saya akhiri di sini. Kalau ada pertanyaan atau ada obrolan setelah ini silakan saja. Ya. Silakan. Baik. Tapi sebelum itu saya juga mau nanya Pak, ketika sayembara kan kalau nggak salah kurang lebih ada 53 karya yang masuk gitu kan. Dan akhirnya terpilih jadi 3. Dan kemudian sempet sedikit dapat kisi-kisi nggak sih Pak? Akhirnya kenapa bisa salah satunya Pak Ade masuk gitu desainnya Pak? Betul. Oke. Jadi ceritanya gini Bu. Sayembara di beberapa sayembara yang pernah saya ikuti, biasanya sayembara itu kan ada 2 tahap. Ya, betul. Tahap pertama itu biasanya dipilih 5 besar, habis itu
dipilih juara 1. Iya. Nah, kalau untuk sayembara masjid ini ada agak beda ceritanya, karena pas waktu kebetulan saya memasukkan karya itu pas lagi pandemi juga. Jadi awalnya sayembara masjid ini 2 tahap, dipilih 5 besar, kemudian setelah itu presentasi di depan gubernur, baru setelah itu dipilih juara 1. Nah, karena ada masalah pandemi di tahun 2020 itu, awal-awal pandemi, sayembara ini akhirnya jadi 3 tahap. Dipilih 5 besar, setelah itu dipilih 3 besar, setelah jarak kurang lebih sekitar 1 mingguan, baru dipilih juara 1. Jadi proses saring filternya itu banyak sekali itu. Itu makan waktu berapa lama Pak waktu itu? Dari awal mendesain sampai akhirnya penentuan 5 besar dulu aja gitu Pak? Berapa minggu ya? Kurang lebih sekitar 3 mingguan kalau nggak salah. Lumayan cukup cepat ya Pak ya berarti ya? Ya. Itu dan setelah itu dari 5 besar itu baru ada Pak Ade masuk ke dalam 5 besar itu baru ada pemaparan tuh Pak dari segi desain dan juga sampai dengan yang menarik pasti mungkin dari khususnya mungkin dari Pemda gitu ya, dari timnya Pak Ganjar, slide terakhir tuh Pak. Wah, nih Pak Ade sudah sampai memberikan apa ya? Mungkin asumsi budget untuk pembangunan gitu kan. Nah, itu tuh yang menurut saya yang menarik tuh Pak. Gitu. Jadi nggak hanya cuma dari segi desain juga, tapi dari segi realistis bagaimana desain bangunan ini akan terbangun, biayanya pun diperhitungkan sama Pak Ade gitu. Nah, untuk ada cerita menarik dari juri soal 5 besar ini. Gimana tuh Pak? Ini dari ketua Dewan Juri ya, waktu itu Pak Toto, kan kebetulan waktu itu jurinya ada 5. Pak Toto, Pak Satrio Nugroho atau Pak Nuci, Pak Munici, sama ada 2 lagi itu dari DPU, Dinas Pemilihan Umum. Nah, pas pada waktu wawancara itu Pak Toto sempat cerita bahwa awalnya karya saya itu nggak masuk di 5 besar. Oh, kok gitu Pak? Nah, karena ada yang gambar tadi saya liatin ada pas waktu manasik haji, nggak tahu kan ya gambar tadi? Ya. Dikiranya orang-orang saya tuh bikin kiblat baru. Saya jadi ketawa beneran. Karena sebenarnya ya kalau misalnya diperhatiin, kalau ada yang pernah datang ke Masjid Blok M Square itu juga ada Ka'bahnya gitu kan, karena buat latihan manasik haji gitu. Betul. Saya tahu bahwa itu buat manasik haji, bukan buat kiblat beneran gitu. Saya jadi mau tanya deh Pak, di beberapa masjid gitu kan banyak dimanfaatkan area luarnya itu atau tengah plazanya itu kan ditaruh jadi untuk manasik haji, dan itu pasti ada kayak artificial dari Ka'bah gitu. Nah, itu ada ketentuan sendiri nggak sih Pak pada saat kita ingin membuat area plaza itu menjadi sebuah area manasik haji gitu? Satu kan mungkin tadi mungkin ada kekhawatiran mungkin dari orang ini jadi kiblat baru, atau mungkin memang ada satu tolak ukurnya gitu, area itu bisa menjadi sebuah area manasik haji Pak. Kalau ukurnya sih sebenarnya agak ada, cuma satu aja yang saya pahami ya, bahwa Ka'bah miniatur tadi itu nggak boleh dibuat permanen gitu. Oke. Jadi nggak harus tidak menyerupai. Betul Pak. Betul. Jadi nggak harus tidak menyerupai bangunan aslinya. Sudut dari artificial Ka'bah itu nggak harus sudutnya, mungkin sudut area selatan, barat, atau utaranya menghadap kiblat. Jadi memang nggak apa-apa kita bikin selama itu artificial gitu ya Pak? Nggak masalah gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya kan tadi Pak Ade juga sempat sampaikan udah sering ikut sayembara gitu mungkin sedikit perbedaan yang sangat kentara gitu Pak ya kalau dari mengikuti sayembara Masjid Jawa Tengah ini dengan mungkin sayembara desain gedung yang lain ya, mungkin gedung-gedung komersil atau yang lain, itu apa sih Pak yang membedakannya Pak gitu? Apakah memang harus tadi kan
Pak Ade sempat dari konsepnya itu mengangkat dari hadis-hadis Rasulullah gitu ya Pak, atau mungkin ada pemahaman dari Rasul bahwa sebuah masjid ini karakteristiknya mesti seperti ini gitu. Nah, kalau untuk bangunan-bangunan lain itu sebenarnya kebetulan yang pernah saya kerjakan dulu di kantor dulu pernah kerjakan itu kan bangunan-bangunan komersil sampai ketinggiannya 5 lantai lebih. Kalau bangunan-bangunan komersil itu yang jadi acuan selalu efisiensi yang jadi tolak ukur utama itu. Betul. Efisiensi dan budget itu selalu jadi constraint-nya itu. Oh, oke. Tapi kalau untuk masjid ini bagaimana kita bisa desain itu bisa memakmurkan masjid itu sendiri berarti ya Pak? Jadi nggak hanya dari bentuk tadi, salah satunya nggak hanya cuma dari mewah-mewahan, tapi bagaimana area masjid dan sekitarnya itu bisa menjadi area yang lebih bisa memakmurkan dan bisa dimanfaatkan oleh banyak orang seperti itu ya Pak. Dan kayak masjid ini sebenarnya bisa termasuk kategori green building juga nggak sih Pak? Karena kan kalau melihat banyak bukaan, terus kemudian banyak ada ruang terbuka hijau juga, itu bisa masuk ke kategori seperti itu Pak? Iya, bisa masuk kategori green building. Tapi salah satu juri Pak Nuci waktu itu pernah bilang bahwa green building itu tidak harus semuanya banyak tanaman. Iya. Jadi ini juga persepsi yang banyak kita harus sama-sama pahami bahwa yang namanya green building itu bukan berarti bangunan dikasih tanaman, bukan. Efisiensi air, efisiensi energi, dan efisiensi material itu juga termasuk green building semua. Makanya tadi dalam desain itu saya gunakan cara mengolah air supaya dia tidak menjadi mubazir. Kan kita dengan jamaah sebanyak itu, air itu pasti kan butuhnya banyak. Kalau air butuhnya banyak, itu pasti kebuangnya juga banyak. Sayang juga kalau nggak di recycle gitu. Oke. Nah sama selanjutnya mungkin saya sedikit balik lagi yang mungkin pemahaman orang itu kan untuk sebuah bangunan masjid itu pasti harus ada dom, ada kubahnya gitu. Nah pada saat desain itu Pak Ade sampaikan ke juri gitu pada saat itu ada banyak pertanyaan nggak Pak? Kok nggak mungkin mengikuti standar bukan standar masjid juga ya, tapi kok nggak seperti masjid yang biasanya gitu? Ada bentuknya kubah dan ada area-area pancangnya yang cukup banyak misalnya kayak gitu Pak. Pada waktu saya jelaskan mengenai konsep yang kubah tadi dan beberapa sejarah asal usul bangunan peribadatan di Jawa, semua juri udah paham itu, udah ngerti itu. Karena mungkin ya background mereka juga arsitek, juga mereka pasti paham sejarahnya lah gitu, bahwa kubah itu juga tidak identik dengan masjid. Jadi waktu penjelasan di depan juri, mereka semua sudah paham dan nggak ada yang nanya lagi soal kubah itu. Dan nggak ada isu lagi Pak, kenapa nggak kubah ya Pak? Oke. Dan sebenarnya itu ada cerita yang lebih unik, tapi bukan di salah satu negara ini, di beberapa proyek yang sedang dikerjakan soal kubah. Apa tuh Pak? Jadi di kantor kami itu memang ada beberapa klien yang datang tuh dia sudah punya orderan, saya mau masjid yang ada kubahnya gitu. Nah kalau udah seperti itu sudah nggak bisa lagi diceritain bahwa kubah itu asal sejarahnya begini, terus bahwa masjid itu tidak harus identik dengan kubah. Tapi begitu ada yang datang dengan request permintaan seperti itu, saya mau ada masjid yang ada kubahnya, nah itu sudah request dari awal maunya seperti itu gitu. Ya, Pak Ade, saya jadi bertanya tadi dari desainnya Pak Ade yang di Masjid Agung Jawa Tengah ini kan Pak Ade juga membuat fasilitas bangunan-bangunan pendukungnya ya Pak, gitu. Jadi ada buat asrama haji dan dijadikan mungkin nanti penginapan, terus juga area UMKM, area juga untuk wisata gitu. Itu kalau dari Pak Ade sendiri memang punya bayangan sebuah masjid itu memang nggak hanya untuk dimanfaatkan sebagai ruang ibadah aja gitu Pak ya. Sebetulnya memang sah-sah aja gitu kalau memang kita buat area masjid itu juga makmur untuk orang-orang sekelilingnya juga dan juga bermanfaat buat orang lain gitu. Ya,
Karena kalau masjid itu hanya mengandalkan fungsinya sebagai tempat sholat saja, itu pasti di luar jam sholat sepi itu pasti itu. Betul, betul, Pak. Makanya di beberapa proyek yang sedang dikerjakan dan sudah pernah dikerjakan itu selalu ada fasilitas-fasilitas tambahan yang bisa istilahnya untuk menghidupkan fungsi dari masjid itu sendiri. Nah, itu biasanya untuk area fasilitas-fasilitas pendukung lainnya, Pak, ada ketentuan tersendiri nggak sih, Pak? Misalnya mungkin areanya dari segi jarak ya, mungkin agak sedikit berjarak dari masjidnya biar masjidnya nggak kotor dilalu-lalangi oleh orang, atau mungkin ada hal-hal tertentu, Pak, kalau untuk bangunan pendukung dari sebuah masjid, area masjid gitu, Pak. Nah, itu ada teorinya juga tuh. Kalau mau bikin fasilitas itu boleh, tapi diberi jarak, jangan langsung dia jadi satu dengan masjidnya. Jadi dia ada semacam jarak gitulah gitu. Dan itu selain jarak ada ketentuan-ketentuan yang lain nggak sih, Pak? Kalau ketentuan yang lain itu saya rasa nggak ada. Yang jelas dia beda zona aja dengan masjidnya gitu. Beda zona aja. Ada di fasilitas penunjangnya gitu. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Ade untuk waktunya, untuk sharingnya di sini. Banyak banget ilmu-ilmu yang kita bisa dapat. Untuk khususnya bagaimana sih sebuah desain masjid itu seharusnya, dan ternyata nggak pakem dom atau apa istilahnya kubah itu tuh untuk sebuah pakem untuk sebuah masjid gitu. Karena ternyata memang masjid tuh nggak harus begitu gitu. Dan sekali lagi terima kasih Pak Ade untuk sesi sharingnya, dan juga terima kasih. Iya, silakan Pak Ade. Ya, terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Ya, sama-sama Pak Ade. Sama Pak. Kata Kata Bro. Bro.